kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di Generasi Dauti. Sungguh kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus memimpin kita sampai dengan saat ini. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk mendengar kembali firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kita. Kita memuji Tuhan atas segala kebaikan-Nya dengan bernyanyi dengan judul lagu Anak-anak Sekolah Minggu, marilah kita memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah pimpin kita hingga hari ini. Ibu bapak, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, agar kami dapat mengerti dan menerima Yesus. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah pimpin kita hingga hari ini. Ibu bapak, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, agar kami dapat mengerti dan menerima Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh oleh karena iman. Nah, hari ini kita juga akan belajar. Oleh karena iman juga, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang sedang sakit keras dan hampir mati adik-adik. Perwira itu adalah seorang pimpinan atau seorang kepala tentara adik-adik. Dan pemimpin ini memiliki seorang bawahan atau anak buah yang sedang sakit keras dan hampir mati adik-adik. Bagaimana ya kisah selanjutnya? Pada suatu hari,
Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Di sana ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba adik-adik. Tetapi hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tiba-tiba datanglah seorang yang memberitahu perwira itu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada, adik-adik. Dan akhirnya orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Orang itu berkata lagi, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan pesannya bahwa Tuhan Yesus cukup mengatakan sepatah kata saja, maka hamba perwira itu akan sembuh. Dan tahukah adik-adik, Tuhan Yesus memuji iman perwira itu dan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjumpai iman seperti itu di tengah orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Adik-adik, dari kisah itu kita dapat belajar Tuhan Yesus mampu melakukan segalanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan seseorang meskipun tidak berjumpa dengan orang tersebut. Kemudian iman itu tidak ragu. Iman itu berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukan segalanya yang sesuai dengan kehendaknya. Dan adik-adik, Tuhan mau supaya kita beriman kepada apa yang dikatakannya. Itulah firman-Nya yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi, mari kita belajar mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya ya adik-adik. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk dapat percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Percaya pada Yesus, itulah untungku.